Shalom saudara-saudara, apa kabar? Siap. Sore hari ini saya akan menyampaikan sebuah pengajaran yang akan jadi tema kita sepanjang tahun ini. Saya berharap ini akan jadi starting point yang baik buat kita. Jadi ya sepanjang tahun ini kita akan membahas tema kita, tema garam tahun 2024 adalah conversion. Conversion, itu temanya kita. Indonesia adalah konversi. Konversi. Bukan aja kamu saudara-saudara bakal tahu arti konversi. Konversi itu sebenarnya artinya ya perubahan, proses perubahan dari sebuah sistem ke sistem yang lain, dari mata uang yang satu ke mata uang yang lain, ya, dengan tetap mempertahankan nilainya walaupun mungkin berbeda jumlahnya, ya kan? $1 Australia sama dengan kurang lebih approximately 10.000 rupiah, tapi sama itu. Ya mungkin jumlahnya kelihatan lebih banyak yang Indonesia, tapi sama itu. Jadi kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan conversion. Mengapa hal ini jadi penting sekali buat kita? Sebab ada beberapa hal yang saya mau saudara perhatikan. Jadi saudara mesti tahu ada 3 hal yang iblis paling gak suka sebenarnya untuk saudara mengerti atau saudara pahami. Dan menurut saya dia telah berhasil tutupi semua ini dari kita sampai kita sibuk kerjakan yang lain dan tidak mau mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Ada 3 hal yang iblis tidak mau kita masuki. Yang pertama, iblis tidak mau kita masuk pada tujuan Tuhan. Kita sibuk dengan tujuan kita sibuk dengan urusan kita kemudian tidak mencapai tujuan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dia tidak mau kita hidup dalam kebenaran yang memerdekakan kita. Kita nggak suka hidup di situ. Kita suka hal yang menyenangkan kita, tapi belum tentu kita dengar enak di telinga kita itu memerdekakan kita, betul kan? Padahal Tuhan mau kita dimerdekakan supaya kita bisa mencapai tujuan-tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu dua. Yang ketiga adalah iblis tidak mau saudara hidup di dalam, ini dia ini, semua potensi yang telah dia taruh dalam kehidupan saudara. Nah, kalau kita berbicara potensi, orang mungkin begitu, oh ini mau bicara apa nih? Kalau bicara potensi biasanya orang cuma hubungkan dengan apa? Motivational speaker. Saya tidak. Saya mempercayai, ini prinsip Alkitab yang saya rasa penting untuk kita ketahui. Tuhan sudah menaruh semuanya di dalam saudara sebagai benih. Saudara harus bertumbuh bersamanya dan memanifestasikannya keluar. Itu dia. Apa aja? Misalnya, saya beritahu kepada saudara. Tuhan sudah menaruh dalam saudara pekerjaan. Sudah ada. Ya kan? Sudah belum? Jadi kita cari kerja ngapain ya? Padahal di dalam kita sudah ada pekerjaan. Tuhan sudah taruh dalam kita, apa lagi? Ini kata saya pakai. Kekayaan, sudah. Sebab Tuhan gak kasih kekayaan dilempar dari langit pada saudara. Dia kasih pada saudara apa? Kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kekuatannya sudah ada. Tinggal saudara mau peroleh apa tidak? Tapi as a potential is in you. Sudah. Apa lagi? Sebut aja. Tuhan sudah menyediakan pada saudara keberhasilan, kesuksesan, pencapaian tujuan. Sudah ada dalam diri saudara. Sudah. Tinggal saudara mengaktifasikannya. Dan kemudian ini kata saya pilih hati-hati. Menyatakannya keluar. Tapi sebagai potensi, sudah ada di dalam saudara. Sudah. Alkitab bilang semua yang kita perlukan untuk hidup seperti Tuhan, sudah Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Sudah. Tuh, kalau dari wajah kayaknya sudah agak kaget. Masa sih? Kayak saya belum. Tapi ini saya yakin sekali. Kita disibukkan pada hal yang lain sampai kita tidak konsentrasi pada hal tersebut, sehingga yang terjadi adalah kita selalu tunggu yang dari luar ke dalam. Padahal sebenarnya kita harus memanifestasikannya dari mana? Dari dalam keluar.
Itu sudah seharusnya seperti itu. Nah, mari kita akan baca beberapa ayat di dalam firman Tuhan. Saya langsung lompat ke sini aja. Kita langsung buka 1 Yohanes 5 ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Saya menyarankan saudara membaca seluruh pasalnya yang kelima ini. Kalau saudara lebih suka baca seluruh kitab 1 Yohanes. Saudara duduk buka gini 1 Yohanes, saudara baca setengah jam, selesai 1 Yohanes itu. Cuma 5 pasal, setengah jam. Half an hour reading, selesai itu 1 Yohanes. Itu ada 5 pasal. Tapi ini yang saya mau katakan pada saudara. Di 1 Yohanes ini saudara akan menemukan perkara-perkara yang luar biasa. Di sini Yohanes memberitahukan kepada kita sebuah statement yang paling powerful. Bahwa saudara itu dapat mengalahkan dunia. Kalau saudara pasti bisa mengalahkan dunia, pasti itu. Mengapa? Itu penting sekali kita ketahui. Nah, mari kita akan baca pelan-pelan aja 5 ayat ini, dan dari situ kita akan membahas prinsip ini. Ingat, jangan lupa khotbah saya adalah apa? Judulnya apa? Conversion. Ya, kita akan bahas how to convert. Maksudnya yang saya maksud convert adalah dari dalam kita keluar, dari yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Coba kita lihat dulu. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, ya, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bagi kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Ayat ini kelihatannya simple, tapi kayaknya powerful banget menurut saya. Jadi yuk kita bahas perlahan-lahan dulu. Jadi ada kata, lihat dulu situasinya, ada kita, orang yang percaya, disebut sebagai anak-anak Allah. Kita lahir dari Allah, betul nggak? Yang lu lahir dari Allah. Nah, itu penting loh. Itu saudara lahir dari Allah. Yang kedua, fakta yang kedua dia beritahukan pada kita bahwa karena kita lahir dari Allah, kita bisa mengasihi. Bilang loh, saya bisa mengasihi. Mengapa saya bisa mengasihi? Karena saya lahir dari Allah. Saudara lahir dari Allah, berarti kita bisa mengasihi, betul kan? Tapi saya perhatikan buku, film, cerita, kesaksian, khotbah. Kita hanya habiskan waktu kita untuk mengasihi diri sendiri, bereskan diri sendiri, mengasihi orang belakangan. Sebenarnya yang berkata, udah jangan mengasihi orang dulu lah, urus diri dulu lah. Masih kayak gitu kita sampai sekarang. Gereja masih habiskan waktu untuk hanya bereskan hal-hal tersebut. Kita tidak mengasihi. Sampai kemudian kritikan terbesar buat gereja sampai sekarang ini adalah gereja hanya pintar dengan slogan kasih, bodoh melakukan kasih. Itu dia. Nah, kita terus di-challenge untuk mengarah kepada hal tersebut. Padahal diberitahukan pada kita, tanda mengasihi Tuhan. Sekali lagi, kalau saya pakai bahasa ini, konversi dari mengasihi Tuhan, bukan menyanyi. Konversi dari mengasihi Tuhan, bukan kebaktian. Konversi dari mengasihi Tuhan adalah melakukan perintah-perintahnya. Halo? Tapi kita sibuk untuk kemudian menyanyi lebih banyak. Oke, saya tidak salahkan orang menyanyi, tidak apa-apa, kasihan. Saya juga penyanyi sih, saya suka menyanyi. Saya suka nyanyi, saya suka musik. Tapi bukan itu, bukan itu. Menyanyi adalah bagian. Tuhan kita adalah Tuhan yang seni, Tuhan kita tuh tahu Tuhan yang memang suka pujian. Tapi bukan itu. Yang dia cari adalah konversi yang dari dalam kita keluar harus ditandai dengan ini, bahwa kita adalah orang yang melakukan perintah-perintahnya. Coba kita ganti katanya melakukan perintah-perintahnya dengan satu kata, apa namanya? Taat. Obedience. Orang di Australia kalau kata obedience, obedience. Ini nih melawan grace ini. Come on. Obedience still important. Obedience is the way you convert. Adalah bagian di mana kamu konversikan yang dari dalam saudara keluar. Kalau nggak ada obedient, kamu akan menyatakannya keluar. Yang ada cuma di dalam saudara. Padahal perintah-perintahnya dan kasihnya
Manifestasinya adalah lewat apa? Obedient. Obedience. Obedience. Itu obedience itu begini. Saudara menunjukkan apa yang tidak kelihatan, yang tersimpan di dalam saudara. Dunia tidak melihat kasih kan? Obedienmu untuk mengasihi menunjukkan apakah obedient itu, apakah kasih itu. Dunia tidak lihat kuasa Tuhan kan? Enggak. Obedienmu untuk melakukan kuasa Tuhan akan kelihatan kalau saudara menyatakannya. Itu namanya obedient, itu adalah, saya menyebutnya sebagai tindakan untuk konversi. Ketaatan adalah tindakan untuk kita konversikan hal tersebut. Nah, kita konversikan dari mana ke mana? Nah, ini kita perlu bahas sekarang ini. Sudah perlu mengerti hal ini bahwa kita sedang hidup di dunia. Bilang dulu dunia. Kalau kita berbicara dunia, kita berbicara apa? Sistem dunia. Bilang dulu sistem dunia. Oke, dunia. Kalau kita berbicara dunia, itu bukan tempat. Dunia tidak berbicara tentang tempat. Kata dunia di Alkitab selalu berhubungan dengan apa? Sistem. Bilang dulu sistem. Itu bahasanya kalau di Alkitab menggunakan kata itu kosmos. It's the system of the world. Itu tidak berhubungan dengan tempat. Kalau tempat itu namanya bumi. Kalau bumi itu tempat, oke? Kita mesti buat perbedaan dulu di depannya supaya saudara nggak bingung. Antara bumi dengan dunia itu adalah dua perkataan yang berbeda. Tidak sama. Kalau bumi tempat, dunia sistem. Kalau bumi itu adalah ini nih, yang kita injak, yang kita bernafas karenanya, yang di dalamnya ada potensi, itu bumi. Tapi kalau dunia adalah sistem yang dijalankan di dalam bumi ini. Jadi terpaksa harus ulang dari awalnya. Waktu Tuhan jadikan bumi ini tempat, betul ya? Tuhan berikan dunia kepada manusia supaya manusia menjalankan sistemnya di bumi ini. Sebab bumi tanpa dunia, bumi tidak bisa berkembang. Tapi dunia nggak bisa ada tanpa bumi. Sebab bumi harus punya apa? Bumi adalah wadah di mana dunia bergerak. Saudara paham gak ini? Dari wajah saudara bingung. Kayaknya baru satu kali saya dengar ini. Coba dulu yang bilang, saya baru pertama kali dengar ini. Tolong angkat tangan dulu, saya pengen tahu ini. Atau saya sudah pernah dengar hal ini. Tolong angkat tangan dulu. I don't care what I do, oke? Sebab kalau saudara tahu ini, saudara bakal hidup berbeda. Sebab kita nggak tahu kan? Kita kemudian sembarangan aja. Kita pikir bahwa dunia dan bumi sama aja. Tapi enggak. Coba kita lihat Kejadian pasalnya yang pertama. Coba kita lihat Kejadian yang pertama. Kejadian pasalnya yang pertama, ayatnya ayat sudah biasa. Pada mulanya alam menciptakan langit dan apa? Ya, bukan dunia. Alam menciptakan apa? Langit dan apa? Bumi. Jadi yang diciptakan tempat. Dunia itu adalah waktu Tuhan menjadikan manusia. Manusia kemudian membawa apa yang disebut dengan kuasa untuk mengembangkan bumi ini. Itu namanya kuasa dunia. Manusia tadinya adalah penguasa dunia. Betul ya? Oke? Yang Tuhan ciptakan bumi. Coba kita lompat langsung. Yang Tuhan ciptakan bumi. Dunia munculnya di mana? Coba kita lihat dulu Mazmur 24 kalau gitu. Mazmur 24 ayat yang pertama. Silakan ikutin dulu pelan-pelan. Tuhanlah yang mempunyai bumi dan apa? Segala isinya. Dan apa? Dunia serta yang diam apa? Dia bedakan. Tuhan yang mempunyai bumi serta segala isinya dan apa? Dunia serta apa? Yang ada, yang diam di dalamnya. Udah terbukti. Bumi disebut 2.900 kali. Kata dunia cuma muncul 639 kali di perjanjian lama. Dan kalau kata dunia selalu berhubungan dengan kata ini di perjanjian lama. Dunia orang mati. Terbanyak. Mereka nggak punya konsep itu. Jadi konsepnya adalah dunia itu adalah sebuah sistem yang menguasai manusia untuk menjalankan bumi ini. Jadi kira-kira begini bahasanya. Waktu Tuhan jadikan bumi, Tuhan taruh manusia sebagai penguasa bumi dan dibikinlah kekuasaan dunia kepada manusia.
Jadi manusia menjadi penguasa dari apa? Sistem yang ada di dunia ini untuk membesarkan, mengembangkan bumi ini. Jadi bumi nggak bisa berkembang, bumi tetap ada. Bumi nggak pergi kemana-mana, bumi tetap ada. Ya. Dan dibilang orang benar akan mewarisi bumi. Tapi kan ada ayat yang berkata begini yang membingungkan. Ini ayat yang orang bingung kalau tidak mengerti perbedaannya. Janganlah kamu mengasihi dunia. Ada ayat itu nggak? Pernah baca ayat itu nggak? Coba kita lihat ayat tersebut. Oke. Jadi Tuhan yang punya bumi ya, Tuhan yang memiliki bumi ya. Sampai di sini kita oke? Ini mesti diulang-ulang ini. Tuhan yang punya bumi, Dia yang ciptakan bumi. Tapi untuk mengembangkan, menjalankan bumi ini, Tuhan menciptakan yang namanya sistem dunia. Sistem dunia itu kita kenal dengan kerajaan dunia. Manusia adalah rajanya, manusia adalah penguasa pertamanya. Tapi kan manusia jatuh dalam dosa. Bilang belum, manusia jatuh dalam dosa. Manusia jatuh dalam dosa, mereka kehilangan kuasa atas kerajaan dunia itu. Jadi mereka kehilangan dunia. Siapa yang menjadi penguasa dunia setelah itu? Iblis. Iblis kemudian menjadi penguasa dunia. Coba kita baca ayatnya, sudah ulang-ulang kita baca ayat ini. Tapi mungkin sudah perlu diingatkan ulang. Di dalam kitab Lukas. Pasalnya yang keempat, ayat 5 dan 6. Ikuti dulu ini. Sebab nanti saya akan tunjukkan pada saudara. Sebab nanti saudara bakal tahu, iblis itu tipu kita paling banyak. Iblis kemudian hancurkan kita, buat kita fokus pada apa yang tidak perlu kita fokuskan. Dan saya akan tunjukkan kira-kira kerajaan dunia bentuknya apa sekarang ini. Coba kita lihat dulu. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata, ia memperlihatkan kepadanya apa? Enggak dibilang bumi loh, yang dibilang apa? Semua kerajaan apa? Dunia. Ini adalah iblis mencoba Yesus. Ayatnya ke-6, kata iblis kepada Yesus, segala apa? Kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Jadi dunia dengan sistemnya itu ada kuasanya, ada kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi iblis beritahu, iblis itu bukan pemilik original dari kuasa yang ada di dalam kerajaan dunia. Dia bukan. Siapa pemilik originalnya? Manusia. Oke, sudah tahu ya? Udah paham? Jadi manusia pemiliknya. Tapi direbut oleh iblis karena manusia jatuh dalam dosa. Sifatnya dosa, perbudakan. Budak tidak boleh memiliki apa-apa. Penguasa budak yang memiliki semuanya. Iblis menjadi penguasa dunia. Sejak hari itu iblis menjadi apa? Penguasa dunia. Bilang dulu kata ini. Penguasa dunia. Sebutlah kata itu. Nah, kata itu muncul berulang kali. Dan waktu Yesus jalan di dunia ini, Yesus ketemu dengan kekuasaan itu. Saya tunjukkan pada saudara. Nah, memang betul Injil Yohanes mengungkapkan ini jauh lebih banyak daripada siapapun. Coba kita baca ayatnya. Kita mulai aja dulu dari Yohanes 14 ayat yang ke-30. Betulkah itu? Coba. Ya, Yohanes 14 ayat 30. Coba kita lihat dulu. Ya, coba. Ini Yesus punya statement. Perhatikan statementnya. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Sebab apa? Tiba-tiba muncul penguasa apa? Siapa? Jesus referred to whom? Siapa ini? Iblis jelasnya. Penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Jadi Yesus berkata, penguasa dunia datang, dia lihat Yesus, dia tidak temukan apa-apa di dalam dia. Saya simpulkan, waktu Yesus datang, dia beda sistem dengan iblis, beda. Jadi terjemahan Inggrisnya bilang begini, and the prince of this world came, and he had nothing. Dia tidak menemukan apa-apa di dalamku. Itu terjemahan Inggrisnya. Dia nggak dapat apa-apa. Jadi dia nggak bisa lihat apa-apa dalam diri Yesus. Karena Yesus datang, beda sistem dengan dia. Karena memang waktu Yesus datang, dia berkata beda. Di bumi ini ada kelompok manusia yang berbeda. Dia berkata kemuliaan bagi Allah tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di mana? Di bumi, di antara manusia yang berkenan pada Tuhan. Beda.
Dia bilang gak ada itu. Tidak berkuasa. Kemudian Yesus tunjukkan berkali-kali. Saudara boleh baca pasal 14, 15, 16. Yesus bilang di dalam dunia kamu akan menderita. Kamu akan dibenci oleh dunia. Dunia akan menolak kamu. Dunia akan membenci kamu. Dunia akan mengkhianati kamu. Dunia akan menganiaya kamu. Itu berulang kali Yesus bilang. Langsung aja kita baca. Yesus kemudian katakan di pasal 16. Ayatnya yang ke-33. Kayaknya itu ayat terakhir dari pasal 16. Coba kita lihat ayat tersebut. Cek dulu aja. Nah ini dia. Dia berkata gini. Semuanya itu kukatakan kepadamu. Supaya kamu peroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia, kamu apa? Menderita penganiayaan. Dalam dunia, di sistem dunia. Tetapi kuatkanlah hatimu. Pum. Aku telah apa? Mengalahkan dunia. Tidak berbicara bumi. Berbicara dunia. Sistem yang bergerak di dalam dunia. So Jesus overcame the prince of the world. Dia bilang, aku telah mengalahkan dunia. Nah, kalau saudara baca konteksnya ini, kita mundur sedikit ya. Cuma beritahu buat saudara bahwa pertempuran kita hari lepas hari adalah berhadapan dengan kekuatan ini. Berhadapan dengan sistem dunia ini. Nah ini sistem dunia yang bakal hancurkan saudara. Kalau saudara tidak mengerti ini, saudara nanti bakal terjebak kepada apa yang dunia sedang bawa sekarang ini. Aku telah mengalahkan dunia. Nah Yohanes pasalnya ke-16 itu adalah janji tentang siapa? Roh Kudus, betul ya? Yang sudah baca Yohanes pasal 16, it's the promise about Parakletos, Parakaleo. Dia bakal datang. Nah coba kita lihat, sayangnya ya, orang percaya tidak perhatikan ini. Kita tidak perhatikan tentang dunia ini karena kita pikir tidak penting. Padahal itu sesuatu yang sangat penting. Coba kita baca. John 16 verse 8. Coba kita lihat ayat ini. Makanya saya mempercayai kerajaan Allah di muka bumi itu dimulai saat Roh Kudus turun ke atas manusia. Tuhan kemudian mulai memerintah dalam hati manusia. Maka di sini peran Roh Kudus akan sangat dahsyat. Coba kita baca pelan-pelan ya. Dan kalau ia ini adalah Parakletos, Roh Kudus, ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan apa? Akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saya nggak tahu apakah saudara yang menjelaskan ini pada saudara, tapi saya anggap, oke, kita tidak akan bahas itu. Kita lihat ayat yang ke-9 sekarang. Ayat 9, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Ayat 10, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa. Dan kamu tidak melihat aku lagi. Oke, itu penjelasannya tersendiri. Saya tidak akan bahas. Tapi ini coba lihat yang terakhir, ayat yang 11. Akan penghakiman. Nah ini muncul lagi. Kata ini muncul lagi. Akan penghakiman karena apa? Penguasa dunia telah dihukum. Jadi waktu Roh Kudus datang, listen to me carefully. Waktu Roh Kudus datang, kita sekarang punya kuasa untuk menghukum penguasa dunia. Karena penguasa dunia ini telah apa? Dihukum. Makanya Yesus berkata di akhir dari pasal 16, kamu jangan lupa ini. Kamu akan dibenci oleh dunia. Kamu akan dianiaya oleh dunia. Dunia tidak akan suka pada kamu. Mereka akan hianati kamu. Tapi ketahuilah, aku telah mengalahkan dunia. Oke, sampai sini kita oke? Dunia, sudah. Nah sekarang kita akan pergi ke 1 Yohanes. Pasalnya kedua. Saya lanjut aja ke sini. Nanti saudara akan lihat. Kenapa orang susah bertobat? Penghulu dunia kuasai. Kenapa orang menolak kemuliaan Allah? Penghulu dunia kuasai. Kenapa kita gagal mengerti kehendak Allah? Alkitab tulis, penghulu dunia yang kuasai. Mengapa orang memberontak? Hidupnya ada dikuasai oleh penghulu dunia. Itu berulang kali. Atau jangan dulu ke sini. Jangan dulu ke 1 Yohanes gitu. Kita pergi dulu ke ayat ini. Ayat yang saudara mungkin sudah mengerti. Di dalam Efesus pasalnya kedua. Coba kita lihat Efesus pasal 2. Nah, Efesus pasal 1 ayat terakhir, Paulus bilang begini. Gereja Tuhan itu yang kepenuhan Kristus, itu adalah gereja yang akan menang atas dunia. Dia melebihi semuanya. Baru kemudian dia bilang, ayatnya yang kedua. Ini kan,
Jemaat itu adalah tubuhnya, itu kepenuhan dia yang memenuhi segala sesuatu. Saudara boleh baca di atasnya, lebih dari semua malaikat, pemerintah, penguasa, dan seterusnya. Jadi gereja ini adalah gereja yang berkemenangan. Tapi kemudian dia cerita, sebelum kamu menjadi gereja yang berkemenangan, pasal 2 dia bilang gini, ayat 1. Kamu dahulu apa? Sudah mati karena apa? Pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kenapa kamu mati? Dia bilang ayat yang kedua, coba. Karena kamu hidup di dalamnya, karena kamu apa? Mengikuti apa? Jalan dunia ini. Bilang dulu, jalan dunia. Ini sistem, ini bukan tempat. Jalan dunia ini. Karena kamu, kata karena muncul sampai 3 kali loh di beberapa ayat ini. Karena kamu mentaati penguasa dunia, yaitu penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara apa? Orang durhaka. Saudara anggap remeh hal tersebut? Makanya saya beritahu pada saudara, waktu Yesus tebus kita, you listen to me carefully. Yang dia buat adalah dia pindahkan saudara dari kerajaan dunia pada kerajaan terang. Betul kan? Kita baca ayat itu. Kolose pasal 1 ayat yang ke-13. Ia telah melepaskan kita dari apa? Kuasa kegelapan. Dan ini katanya, transfer kita, memindahkan kita ke dalam apa? Kerajaan anaknya yang kekasih. Maksudnya apa? Waktu kita ditebus, kita sebenarnya ini tidak lagi berada di bawah sistem dunia. You're not under that system anymore. Kenapa? Kamu udah ada di sistem yang lain. Kamu ada di sistem kerajaan anaknya. Kamu ada di sistem kerajaan Allah. Saudara kata, apa untungnya saya tahu ini? Please ketahuilah ini. Kalau enggak, kamu bakal dijajah terus. Kamu hidup jatuh bangun, kemudian kamu anggap agama paling penting. Sebenarnya akan saya tunjukkan pada saudara setelah ini ya. Kalau saudara telah berpindah, kamu akan hidup di sistem yang berbeda. Nanti saya akan tunjukkan yang ada di dalam dunia itu apa aja. Tapi kita udah lihat kan, bahwa kita ada di dunia, tapi kita tidak perlu hidup seperti orang dunia. Kita ada di sistem dunia, tapi kita tidak perlu menyerah pada sistem dunia. Karena Tuhan sudah memberikan kepada kita sistem yang berbeda. Sistem kerajaan Allah. Tadi bawah aja saudara masuk. Abis ini kita bisa diskusi kalau mau, gak apa-apa. Tapi apa boleh buat? Ini perlu diajar sih. Ini penting. Kalau enggak, man, I tell you. Kita khotbah sampai mulut berbusa, saudara bakal. Saya udah mulai lihat kekuatan dari pemuritan kita. Kalau enggak berubah sistemnya, kita akan agama aja, selesai. Dan kita akan begitu aja, terputar di situ terus. Oke, nah sekarang kita pindah untuk lihat apa yang ada di dalam dunia. 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-15. Have a look. Ini penting banget sudah ketahui. Oke. Ini Yohanes tulis, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Kenapa? Karena kalau kamu mengasihi dunia, kamu mengasihi penguasa dunia. Oke, kita lompat ayat yang ke-16. Ini yang ada di dalam dunia. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu apa? Keinginan daging. Keinginan daging. Ini sistemnya. Keinginan mata. Serta apa? Keangkuhan hidup. Bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, saya mau menyebutkan ketiga kata ini dengan saya ganti bahasanya. Dengan bahasa yang kita tahu hari ini. Di sistem dunia yang kita bisa lihat, ada 3 kekuatan yang paling besar. Yang pertama, agama. Orang tanya agama itu agama apa? Agama itu identik dengan keangkuhan hidup.
membesarkan diri sendiri. Agama apa aja. Makanya kita tidak percaya bahwa agama menyelamatkan. Yes. Agama itu adalah membesarkan ego. Agama Kristen juga kalau nggak hati-hati. Yes. Agama Kristen juga berbahaya. Kalau kita nggak hati-hati. Ini yang paling penting di sini adalah berbicara pada kita bahwa itu keangkuhan hidup itu sistem agama. Oke. Keinginan daging. Money orientation. Ya. Ya. Bilang dulu uang. Uang tidak ada di sistem kerajaan Allah. Uang adanya di sistem dunia. Kalau saya bilang ini sudah pasti marah pasti saya. Tuhan tidak punya uang. Makanya Tuhan tidak pernah kasih uang buat anaknya. Itu sudah ketawain saya, benar? Ya. Loh. Itu benar. Yang Tuhan kasih adalah kemampuan di dalam saudara yang bisa dikonversikan menjadi uang di sistem dunia. Tuh, itu kan? Itu kan? Makanya kita ajar orang konversi. Kita ajar orang bagaimana mengkonversikan hal tersebut. Tuhan tidak kasih uang buat saudara. Tuhan tidak kasih kekayaan buat saudara even. Walaupun Tuhan memberikan kepada saudara kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Itu ditulis di Alkitab. Makanya kata kekayaan itu kata yang paling banyak dipakai di Perjanjian Lama. Kan kata kaya di Perjanjian Lama ada 4 kata. Ada gadal, yaitu ada kabas, ada beberapa. Tapi yang paling diminati sudah, itu paling Tuhan ulang-ulang kata itu adalah kail. Kalau baca kail itu adalah tentara artinya, efisiensi artinya, kekuatan artinya, kekayaan artinya. Itu kail, cek aja. Itu sudah bisa dapat kata kaya di Ulangan 8 ayat 18. Saya punya waktu menjelaskannya. Tapi itu menunjukkan begini, bahwa di sistem kerajaan sorga dan di sistem dunia itu beda sebenarnya. Sayangnya kita orang percaya tetap mau hidup di sistem dunia. Iya kan? Yang pertama adalah apa? Agama. Yang kedua adalah apa? Uang. Alkitab tertulis dengan jelas. Tokoh-tokoh agama pada zaman itu cinta uang mereka. Lukas menuliskannya, Yohanes menuliskannya. Nah, ada satu murid Yesus yang cinta uang juga ditulis. Bahkan di Yohanes itu saja pencuri. Dan kemudian kita sadar bahwa gini. Oh, begitu ya. Jadi sikap saya terhadap uang adalah apa? Uang itu alat. Uang bukan tujuan. Nah, kapan-kapan sudah Google deh, saya secara literatur saya mempelajari uang dari asal muasalnya. Kalau saya simpulkan, uang itu tadinya hanya alat tukar, berubah menjadi alat kesejahteraan, berubah menjadi alat pengukur kekayaan. Kalau seorang mau travel, mau bawa kekayaannya kan susah. Mau bawa 20 ekor lembu, 3.000 ekor domba, kan susah bawanya, repot. Jadi disimpulkan aja, ini kekayaan lu segini. Misalnya berapa bit emas, itu aja yang kamu bawa. Tapi kan dia kemudian menjadi apa? Alat efisiensi. Ya udah, uang kemudian begitu efisien dibawa kemana-mana. Kemudian setelah orang berpindah dari goa-goa, pindah ke kota, uang kemudian menjadi alat apa? Alat kekuasaan atau alat kendali. Kendali kesejahteraan awalnya orang bayar pajak untuk kesejahteraan kota. Kemudian uang menjadi alat kekuasaan. Parahnya endingnya, uang menjadi kekuatan itu sendiri. Makanya waktu Yesus bilang, janganlah kamu menjadikan apa? Jangan memiliki 2 tuan. Apa? Tuhan dan apa? Mamon. Tahu mamon diterjemahkan dari bahasa Yunaninya apa? Mamonas. Mamonas itu artinya adalah you personified that thing to become alive. Kamu menjadikan sesuatu yang mati menjadi hidup. Jadi uang tadinya mati, sekarang disembah sebagai sesuatu yang hidup, sebagai sesuatu yang menguasai dunia ini. Jadi orang berkata, sampai sekarang udah dipelesetin. Kalau pelayanan, kita harus mulai dari hati. Boleh kasih gini tangannya.
Gila. Saya mulai lihat bahwa orang agak bercanda. Tapi it seems they don't know. They don't know. Hey, kenapa saya harus khotbahkan ini? Kita ada di ujung perubahan currency terbesar dalam sejarah manusia. Trust me. You like it or not, kita ada di situ. Ya, iya kan? Sedang lagi beralih-beralih nih. Pelan-pelan. Kira-kira 40 tahun yang lalu ketika orang berkhotbah tentang cashless society, orang ketawa mana mungkin. Sekarang. Iya. Saya nggak tahu sudah berapa lama di kantong saya nggak ada uang cash. Saya juga nggak tahu. Memang karena nggak ada uang gitu aja sih. Tapi iya udah nggak ada emang. Nggak ada. Kapan lagi? Dulu kita ketawain, sekarang kita hidupi aja. But I think kita sedang digiring pada sebuah keadaan bahwa nanti kita akan berharap uang lebih daripada Tuhan, kan gitu. Tapi itu bukan berasal dari Bapa. 3 hal ini. Yang terakhir tentu adalah kehidupan yang nyaman. Kenikmatan duniawi. Karena dia menawarkan kenikmatan. Dia menawarkan kemudahan. Dia menawarkan semua yang nyaman pada saudara. Dan memang betul, kenyamanan adalah pembunuh iman nomor 1. Terserah orang mau terjemahkan kayak apa. Itu jelas. Oke. Masih mau ikut sedikit gak? Kita belajar. Nah, tapi diberitahukan buat kita, masalahnya kunci dari dunia punya pendekatan itu hanyalah keinginan. Passion, hawa nafsu. Ayat 17, coba kita lihat ayat 17. Dan dunia ini, lihat kata yang dipakai, dunia. This system sedang lenyap. Sedang hancur, mengalami kehancuran, sedang lenyap. Dengan apa? Keinginannya. Tetapi orang-orang yang melakukan apa? Kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Artinya orang-orang yang tadi itu yang bisa konversikan ketaatan mereka kemudian dengan ketaatan mengkonversikan apa nilai-nilai kerajaan muncul keluar. Itu terjadi. Jadi begini, Tuhan taruh kita di dunia. Luar biasanya nih Tuhan kita nih adalah Dia utus saudara ke dunia. Tidak ada ayat yang berkata manusia diutus ke bumi. Manusia sudah ada di bumi, gak perlu diutus ke bumi. Manusia perlu diutus ke mana? Dunia. Hello? Yesus diutus ke mana? Dunia. Kita diutus ke mana? Dunia. Oh iya. Saudara tidak suka. Orang benar tidak suka hidup di dunia. Sebab hawa nafsunya, dosanya, sensualitasnya, semuanya, nafsu seksnya, semuanya di situ ada. Kita nggak suka memang. Makanya kita mau lari dari dunia ini. Tapi Tuhan bilang ini, Tuhan, kalau mereka mau pergi dari sini, tahan aja mereka di situ. Coba kita baca ayatnya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-17. Ini doanya Yesus kan? Coba kita baca ayat 15 coba. Coba baca di ayat 14 loh, kita baca. Kita baca ayat 14 loh. Oke, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci apa? Mereka. Karena mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku apa? Jadi saudara bukan dari dunia. Kenapa saudara bukan dari dunia? Kan saudara sudah dipindahkan. Tapi kamu ada di bumi ini. Dan di dalam sistem dunia ini. Makanya dibilang ini. Kamu bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Ayat 15. Kita baca. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari apa? Dunia. Jadi Yesus sudah tahu pasti saudara tidak tahan di dunia, meminta pulang cepat. Makanya ada banyak orang Kristen mau cepat pulang. Jangan. Tidak usah pulang dulu. Tapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Nah, sekarang Tuhan mau saudara ada di dalam dunia, di bawah sistem ini. Tapi Tuhan mau saudara berjalan dengan sistem kerajaan Allah. Bisa nggak? Bisa. Cuman karena kita nggak pernah diajar, makanya kita berpikir nggak bisa. Semuanya susah. Makanya tadi Yohanes bilang ini, enggak.
Tidak ada perintah Tuhan yang berat. Kalau kamu tahu sistem, tidak ada pemerintahan Tuhan yang tidak ada perintah Tuhan yang berat. Itu dapat dikerjakan. Mengapa? Sebab semua kekuatan, semua kemampuan, semua fasilitas sudah Tuhan taruh dalam kehidupan saudara. Bagian kita adalah, itu kata yang saya pakai, mengkonversikan dari bentuk potensi dalam diri kita keluar dalam kehidupan ini. Kata konversi kan kelihatannya kayak gimana gitu ya. Tapi sebenarnya arti konversi dengan bahasa Kristen kita, jargon Kristen kita, konversi itu artinya berbuah. Iya kan? Iya kan? Satu pohon, kamu nggak tahu dia pohon apa sampai dia mengeluarkan buahnya. Pohon itu dikenal dari buahnya. Iya kan? Kalau kamu pohon pisang dan yang keluar buah durian, kita mesti tanya dulu. Di planet mana ini adanya? Karena nggak mungkin. Pohon itu dikenal dari buahnya. Jadi gini, pohon akan tetap abstrak sampai dia mengeluarkan buah. Saudara juga tetap tidak akan menyatakan siapa saudara, identitas saudara, cara pikir saudara, kerohanian saudara, pertumbuhan saudara, keberkatan saudara, sampai ada buah yang keluar. Coba. Kalau dia nggak keluar, and that's it. Tapi begitulah kita day in day out selalu berpikir bahwa gimana ya caranya? Dunia ini kayak gimana? Agama ajar kita. Dan menurut saya, agama telah menghentikan kita untuk tidak mengejar tujuan-tujuan Allah, untuk tidak mengejar kemerdekaan, kebenaran yang Tuhan berikan buat kita, untuk tidak mengejar apa yang Tuhan siapkan buat saudara. Itu karena dia adalah penghalang dari kerajaan Allah. Agama adalah ujung tombak dari sistem dunia untuk mengalahkan kerajaan Allah. Nah, I tell you, kalau orang tanya apakah yang menghalangi kerajaan Allah bergerak di bumi ini? Agama. Apapun bentuknya terserah. Agama. That's it. Seandainya saudara penuh dengan Roh Kudus, beda. Saudara akan mengeluarkan. Orang tidak tahu kasih itu apa. Sampai Yesus berkata gini, aku ambil dosa yang mematikan kamu. Aku tanggung. Supaya kamu tidak perlu mati lagi. Tapi kamu hidup selamanya. Kita kemudian tahu kasih yang sebenarnya apa. Kita tidak tahu artinya pengampunan. Sampai orang yang pahit, yang ditolak semuanya, dia berkata gini, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ampuni mereka. Bayangkan. Orang melihat kasih dalam diri Yesus. Kasih tetap abstrak. Kasih tetap tidak kelihatan. Kecuali ada anak-anak Tuhan yang menunjukkannya. Kuasa Allah, kekayaan Tuhan, semua karunia Tuhan akan tetap abstrak. Maafkan saya pakai kata ini. Akan tetap tertanam, tertimbun sebagai potensi yang mati dalam diri saudara. Sampai saudara mengkonversikannya keluar. Sampai saudara menyatakannya keluar. Sampai saudara konversi dia dalam tindakan saudara, dalam perkataan saudara. Makanya dalam konversi kata kunci adalah ketaatan. Sebab nggak ada yang lihat hal tersebut sampai kamu konversikannya. Ya. Dulu orang cuma ukur keberhasilan dengan uang. Saya enggak lagi. Saya ukur keberhasilan dengan apakah orang tersebut mencapai tujuan Tuhan dalam kehidupannya. Bagaimana dia menghasilkan buah dalam kehidupannya. Bagaimana dia mengeluarkan karakter Kristus. Bagaimana dia menyatakan kehendak Tuhan. Bagaimana dia mengeluarkan dalam pekerjaannya. Dan kemudian saya mempercayai hal tersebut. Kita ditipu habis-habisan. Kita ditipu banyak sekali oleh pelajaran agama yang mengajarkan kepada kita bahwa berkat datang belakangan. Tidak. Berkat datang di depan. Karena ini kata penting. Perintah pertama. Firman pertama yang Tuhan ucapkan pada manusia. Dia berkata berbuahlah. Keluarkan buahmu. Makanya waktu Tuhan berkata kan,
Setelah dia berkati manusia, kemudian dia berfirman, sayangnya terjemahannya beranak cuculah. Padahal harusnya adalah berbuah. Keluarkan lewat ketaatanmu, lewat kesungguhanmu, lewat sukacitamu. Banyak sekali orang yang cuma hidup begini, datang pada Tuhan untuk berkata pada Tuhan, Tuhan, saya perlu ini, itu, dan ini, saya mau kerjakan keinginan saya. Terus mereka menganggap mereka oke, mereka diberkati, they have some money, they do things, tapi nggak ada tujuan Tuhan yang mereka capai dalam kehidupan ini. Nah itu sih yang jadi masalah utama buat kita. Ya, saya suka orang berhasil. Saya suka orang jadi kaya, jadi banyak uang. Oke lah, it's good. Mungkin Tuhan janjikan orang seperti itu. Kamu sukses kemudian dapat gaji banyak kali karena titelmu lebih tinggi, lebih banyak gajinya kali kan. Kan memang beda titelnya profesor doktor sama yang cuma S1. Beda gajinya itu Pak, beda. Ya kan, kalau cuma ada uang hitungannya. Orang mungkin akan suka hal tersebut. Tapi saya merasa jauh lebih penting saudara lihat ke dalam dirimu. Kemudian katakan ini. Di dalam saya masih ada begitu banyak yang Tuhan taruh. Yang dunia mau lihat. Yang kita mau konversikan. Supaya mereka tahu bahwa sistem kerajaan Allah ada di dunia ini. Itu loh yang Yesus ulang-ulang. Hei, kamu adalah terang dunia. Hei, kamu adalah garam dunia. Hei, kamu adalah kota yang tidak bisa tersembunyi. Hei, kamu ini ada di dunia untuk menyatakan apa yang kerajaan Allah. Sebab kerajaan Allah nggak kelihatan dengan tanda-tanda lahiriah. Kamu yang harus memanifestasikannya. Kamu yang harus mengelola dalam dirimu dan kemudian mengeluarkannya. Kamu yang harus buat itu. Tapi kita terus berpikir bahwa udahlah. Datang ke gereja, kita nyanyi-nyanyi, kasih persembahan. Kita dengar khotbah, kemudian kita selesai. Sekarang kita mesti tukar cara berpikir kita. Harusnya ibadah kita lebih banyak di tempat pekerjaan kita daripada di sini. Di sini kita fellowship, di sini kita saling mengajar, mengisi, terinspirasi. Di luar kamu beribadah. Di luar kamu mengeluarkannya. Di luar kamu manifestasikannya. Di luar kamu menyatakannya dengan berani. Inilah sistem yang baru. Oh, kalau ada orang mau ajak kamu curang, jawabannya simpel kok. Sorry ya, beda sistem. Beda. Oh, kamu Android ya, saya iOS. Lepas. Maaf ya, sorry. Beda sistem, maafkan. Apa? Kamu apa? Oh, saya kerajaan Allah, maafkan. Sistem dunia, saya kerajaan Allah. Sebab mari, kan saudara bakal berhasil nanti. Saudara nanti bakal jadi CEO. Nah, namanya saya beritahu pada saudara. This is probably hal yang akan saya katakan pada saudara. Jangan ikuti tren dunia yang sedang berkata begini. Manusia bodoh, manusia bego, manusia yang gak ada apa-apanya. Manusia dapat digantikan oleh mesin. AI lebih pintar daripada manusia. Saya beritahu pada saudara. Stop that lies. Hentikan itu. Itu gak betul. Metode Tuhan masih tetap manusia. Udah, narasi yang dibangun di otak kita bahwa nanti dunia akan dikuasai oleh AI, nanti dunia akan dikuasai oleh ini. Nggak. Teknologi terpintar sudah pernah ada sebelum kita ada. Coba aja, cek aja. Teknologi sekarang belum tentu bisa bangun piramid. Sudah pernah ada tuh. Katanya datang dari planet lain, terserah. Tapi tetap manusia adalah agentnya Tuhan di muka bumi ini. Manusia tetap jadi alatnya Tuhan. Jangan izinkan satu. Bang Jo nggak percaya itu. Saya percaya teknologi Pak. Saya percaya sehabis-habisnya. Saya juga belajar. Saya juga mau tahu metaverse kayak apa. Saya juga mau tahu nanti kayak. Saya juga belajar. Diam-diam saya download di komputer saya. Saya download AI yang katanya bisa bikin tesis, bisa bikin apa. Saya cek. Saya kan lagi seminar Kingdom Economy. Saya masukkan, saya punya itu. Tolong buatin itu dong PowerPoint. Keluarnya bego banget. Nggak bisa, dia nggak ngerti. Oh berarti dia cuma bisa berdasarkan data yang masuk. Dia berarti nggak mengerti revelation. Itu bedanya. Makanya di zamannya Daniel tetap tinggi. Karena mimpi yang dia ketahui. Di zaman itu teknologi yang tertinggi adalah teknologi astronomi kan. Mengartikan mimpi dan seterusnya.
Mereka nggak bisa tuh. Daniel datang, Daniel terima pewahyuan, selesai. Coba kalau Daniel nggak datang, mati semua tuh, dibunuh tuh semua orang kaya. Semua orang pintar, semua orang yang kelihatan paling hebat bangsanya, hebat, hilang. Tapi saya meyakini bahwa Tuhan akan memberikan hikmat, pengertian yang luar biasa buat kita. Bahkan hidup dalam kerajaan Allah, Yesus sendiri jadi hikmat buat kita. What else? Dia diam di dalam kita. Sifatnya masih potensi, belum nongol keluar. Tapi kita masih kelihatan agamawi terus, ini terus, itu terus. Kita batasi apa yang Tuhan dapat kerjakan. Ya kan? Orang tanya, tapi kita anak muda Bang Jo, kita masih jatuh di dosa freak sex. Kalau kamu tahu apa yang ada dalam kamu akan jual dan gantikan itu dengan cuma gaya hidup yang murahan, iyalah. Tapi kan kita mau senang-senang. Silakan. Ada sebuah pelajaran yang namanya, maafkan, ini pelajaran yang berkata bahwa tingkat ini pelajaran dunia. Tingkat manusia itu yang paling kecil itu reptil. Nah, dia bilang sekarang manusia sekarang itu masih reptilia semuanya. Bergerak berdasarkan keinginan. Jadi semua apa yang diinginkan, itu cuma sebuah nafsu, selesai. Dia bilang kamu kingdom of reptile, selesai. Saya tidak percaya itu. Saya percaya di dalam kita ada kemuliaan Allah. Di dalam kita ada kemuliaan, ada kehormatan, ada kualitas Allah dalam kita yang kita mau tunjukkan pada dunia. But you need to convert them. Kamu perlu converse dia dari dalam kita, konversikan keluar. Lewat apa? Lewat ketaatanmu. Lewat kamu melakukan kehendak Allah. Kerjakan hal-hal yang Tuhan inginkan. Kan itu yang kita baca tadi. Yang kemudian Yohanes berkata ini, itulah imanmu. Imanmu itulah yang mengalahkan dunia. Oh. Sekarang, bagaimana? Kalau kamu memperlakukan pasanganmu bagaimana? Konversikan kasih yang terbaik yang Tuhan taruh dalam dirimu. Kamu perlakukan orang lain, perlakukan seperti Yesus perlakukan buat kamu. Konversikan itu ke situ. Kamu mau hidup bekerja di sebuah kantor, konversikan yang terbaik. Kerjakan di situ. Kamu mau dipercaya oleh orang, konversikan yang terbaik keluar. Keluarkan semua yang baik. Baca Alkitab, narasi Alkitab dengan jelas. Semua orang-orang hebat datang sebagai budak, pulang sebagai orang yang berhasil. Negara mengakuinya. Yusuf datang sebagai budak, pulang sebagai bapak bagi Firaun. Penguasa atas seluruh istana Firaun. The Lord over Israel itu Pharaoh's palace. Tapi kemudian dikata dia menjadi orang yang paling berkuasa atas seluruh tanah Mesir. Dia datang di Mesir sebagai apa? Budak. Telanjang, tinggal di luar rumah. Tapi dia konversikan lewat perbuatannya. Apa yang dia kerjakan dilihat oleh orang. If you don't convert, if you don't converse, kata Lewi, kalau kamu tidak mengkonversikannya, dan orang tidak bisa melihatnya. Terus kita bagaimana? Lanjutkan kayak biasa aja. We are slave of what we like. Kita tetap jadi budak dari keinginan kita. Kita kemudian terseret pada keinginan dunia. Dan kemudian kita tidak bisa melakukan kehendak Allah. Padahal Roh Kudus turun supaya dia katakan ini, penguasa dunia telah dihukum. Supaya kamu bisa bergerak melakukan kehendak Allah. Ya, makanya penuhlah dengan Roh Kudus. Bergeraklah dalam kehendak Tuhan. Kira-kira itu yang bakal kita bahas selama setahun ke depan. Jadi saudara bakal ketemu dengan, mungkin kalau saudara akan ketemu dengan pengajaran ini berkali-kali, berulang kali, bahwa saya akan challenge saudara supaya saudara mengeluarkan karakter Kristus. Saudara akan mengeluarkan hal tersebut. Saudara keluarkan apa yang jadi potensi kehidupanmu. Nyatakan keluar. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Let's pray.